Shalom sahabat P3KM. Kembali lagi di renungan singkat P3KM bersama saya Boy Andika Sidaputar. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman lewat video renungan singkat ini. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar tentang kasih, sukacita, maka saat ini kita akan belajar tentang damai sejahtera. Sungguh tema yang sangat indah yang diberikan oleh divisi kerohanian, yaitu damai sejahtera milik orang benar. Sebelum masuk lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu hingga kami saat ini bisa mendengarkan renungan singkat ini bersama-sama. Kiranya Tuhan bantu kami, sertai kami Tuhan mulai awal sampai akhir, supaya kami dapat fokus dan dapat menjadikan firman-Mu ini, renungan ini menjadi tongkat pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Menurut teman-teman, apa sih damai sejahtera itu? Ada yang bilang, damai itu apabila tidak ada perang, gak ada kerusuhan, uangnya banyak ya kan, bisa beli apa aja. Terus damai itu saat dimana kita bisa bareng-bareng, senang-senang bareng doi tanpa ada orang ketiga gitu. Apa itu salah? Ya, tentu nggak salah dong. Memang seperti itulah damai versi dunia. Terus, gimana sih damai yang sesungguhnya? Saat dimana kita mengalami ketenangan hati, batin, dan pikiran walaupun di tengah-tengah kesulitan. Keadaan dimana kita mengalami keharmonisan dan juga persatuan dengan Tuhan, diri kita sendiri, dan sesama kita di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Mari kita buka kitab kita pada kitab Roma pasal yang kelima. Ayat pertamanya bilang gini, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah, ternyata kita ini spesial ya. Kita istimewa. Kita yang dulunya terikat akan dosa, jauh dari Allah. Namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus Yesus, Anak-Nya yang tunggal yang telah mati untuk kita. Kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Pembenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus menghapuskan dosa dan juga membukakan jalan bagi damai sejahtera dan memberi akses ke dalam anugerah Allah yang ajaib. Itulah damai yang sejati, yaitu damai yang bersumber dari Allah. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, Yesus Kristus Tuhan kita juga berkata, demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sungguh indah ya teman-teman. Karena damai yang dari Allah ini bersifat kekal, beda dengan damai yang dikasih dunia. Damai yang dikasih dunia itu sifatnya cuma sementara. Kenapa sementara? Contohnya kayak tadi, damai yang dikasih dunia itu kan kekayaan. Beberapa orang nganggap kedamaian atau ketenangan itu ada di saat kita punya uang banyak, bisa beli apa aja, bisa beli barang-barang mewah, branded ya kan. Padahal itu bisa aja lenyap dalam sekejap. Contohnya, rumah, mobil, atau barang mewah yang kita miliki bisa aja terbakar, bisa termakan oleh bencana alam. Terus, bisnis yang kita olah ataupun bisnis orang tua kita bisa aja bangkrut atau disita pemerintah. Lalu, apa peranan kita sebagai murid Kristus dalam memelihara damai sejahtera tadi? Yang pertama, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Caranya gimana? Well, kita harus bisa dan terus belajar untuk mencintai diri kita sendiri, menerima kekurangan kita, dan mensyukuri apa yang kita punya. Sebab seringkali kecemasan, kekhawatiran, overthinking, dan juga stres membuat damai sejahtera itu hilang dan jauh dari kita. Oleh karena itu,
saya mengajak teman-teman untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap hidup di jalan kebenaran. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akan mendatangkan sukacita walaupun kita berada di tengah-tengah keadaan yang sulit. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 bilang gini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Yang kedua, sebagai murid Kristus, kita juga berperan sebagai pembawa damai terhadap sesama dalam lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah pergaulan kita. Ibrani 12 ayat 4 bilang gini, demikian firman Tuhan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Mungkin sebagian dari kita ragu atau bertanya-tanya, apakah aku bisa? Atau apakah aku layak? Pasti bisa kok. Yang penting ada kemauan dari kita sendiri. Yuk kita mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Contohnya yang pertama itu dengan memberi senyuman. Kenapa? Karena dengan senyuman dan sapaan kita yang tulus, itu bisa menular ke orang-orang yang sekitar kita. Hingga mereka bisa ikut senyum juga saat kita senyum. Bahkan nih ya, kalau ada orang yang lagi marah-marah sama kita, balas aja dengan senyum. Contohnya gini, ada yang marah sama kamu, kau nih, gini. Tapi balas aja dengan senyuman gini. Marahnya jangan lama-lama ya Sian. Pasti kemarahannya itu akan mencair. Yang kedua, tidak menghakimi sesama. DO tambah N, don't judge. Sebab dengan tidak menghakimi sesama, hidup kita akan lebih terasa ringan, tenang, damai, dan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi Kristus lewat hal-hal kecil dan sederhana, seperti contoh tadi itu, yaitu dengan memberikan senyuman dan tidak menghakimi. Niscaya, kasih dan damai sejahtera Allah dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita telah menebarkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya pribadi minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah, dan semoga renungan kita hari ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan diri kita ke depannya. Marilah kita bersama-sama untuk belajar terus membawa damai bagi orang-orang sekitar kita. Untuk menutup renungan singkat kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah menyertai kami mulai awal sampai akhir renungan kami ini. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu kami telah dibenarkan dan kami dapat merasakan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Ya Tuhan, ajari kami dan bantulah kami supaya kami dapat menjadi pembawa damai. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Amin. Oke, saya Boy Andika Sidaputar, pamit undur diri. See you, sampai ketemu di renungan singkat P3KM minggu depan.